Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Fuadi Amin, NPM 21030111036. Lecture Agus Trioni Nawa, MPD. Definition of Mudharabah. Mudharabah is an infinite partnership whereby the investor, the Rab'ul Mal, provides capital to another party, entrepreneur, the mudarib, in order to undertake a business investment activity. Saya akan menjelaskan tentang apa yang barusan saya baca, yaitu definisi mudharabah. Mudharabah adalah kemitraan investasi di mana investor memberikan modal kepada pihak lain atau pengusaha untuk melakukan bisnis atau kegiatan investasi. Jadi misalkan si investor memiliki uang sebanyak 5 juta misalkan. Uang 5 juta itu diberikan kepada pihak lain atau pengusaha atau yang mengelola usahanya. Kemudian tadi duitnya diberikan, kemudian nanti hasilnya dibagi hasilnya. Kemudian saya bacakan yang kedua yaitu the are two types of mudharabah, restrictive and unrestrictive. Restrictive mudharabah means that the investor has specific investment detail in the mudharabah contract and has restricted the working partner within the scope of such specifications. Unrestricted mudharabah mean that the investor has granted the working partner the left to undertake any lawful investment. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang mudharabah itu dibagi menjadi beberapa jenis. Mudharabah itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu mudharabah membatasi dan tidak membatasi. Mudharabah yang membatasi yaitu bahwa investor telah menentukan investasinya, yaitu rincian dalam kontrak mudharabah dan telah membatasi batas kerjanya. Berarti di sini investor atau yang memberikan modal tadi sudah memberikan batas waktu kerjanya. Misalkan kerjanya diberi modal, kemudian dikasih tahu kerjanya itu mulai dari kapan sampai kapan, atau hanya dalam jangka beberapa bulan saja. Misalkan cuma dikasih jangka waktu 3 bulan atau 5 bulan atau 4 bulan, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu yang tidak membatasi yaitu bahwa penanam modal tidak memberikan hak kepada mitra kerja untuk melakukan penanaman modal yang sah. Maksudnya nggak dikasih batas waktu, misalnya mau dia 3 bulan atau lebih, mau dia sampai 5 bulan, mau dia sampai 7 bulan, itu tidak dikasih batasan waktu. Itu jenis yang kedua. Saya jelaskan yang selanjutnya yaitu rules of mudharabah. 1. The subject of the transaction must exist at the time of sale and be identified to the buyer. 2. The seller must possess the subject matter at the time of sale and the sale must be instant, absolute and unconditional. 3. The subject matter should be a property having value. 4. The subject matter should be considered permissible by Islamic jurists and cannot include prohibited subject matter such as alcohol or illegal drugs. The delivery of the commodity to the buyer and the price must be current.
Terms of mudharabah. Mudharabah is a form of cooperation between two or more parties in which the owner of the capital, sahibul amal, entrust a certain amount of capital to the manager. Mudharib. Saya akan menjelaskan tentang apa yang barusan saya baca. Mudharabah, aturan mudharabah. Yang pertama yaitu subjek transaksi harus ada pada saat dijual atau diidentifikasi kepada pembeli. Jadi yang transaksi tadi, misalkan dari yang ngasih modal tadi itu yang saya jelaskan itu sudah jelas modalnya ini untuk apa dan uangnya ini akan jalan kemana, ke jalan ke usaha apa. Kemudian yang kedua, penjual harus memiliki subjek pada saat penjualan dan penjualan harus menjadi instan mutlak tanpa syarat. Materi pelajaran harus berupa properti yang memiliki nilai. Nah, tadi itu modalnya itu harus properti yang memiliki nilai. Contohnya seperti kayak uang. Selain uang apa? Lahan juga bisa, lahan. Misalkan lahan tani atau lahan udang, apa bahasanya, tambak udang bisa, atau lahan lele, lahan ternak lele. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu materi harus dianggap diperbolehkan ahli hukum Islam dan tidak dapat memasukkan materi pelajaran yang dilarang seperti alkohol atau obat-obatan terlarang. Nah, jadi nggak boleh digunakan untuk obat-obatan terlarang. Kemudian yang kelima yaitu penyerahan barang, harganya itu harus pasti. Jadi barang tadi yang diserahkan tadi harus pasti. Contohnya kayak uang itu kan sudah pasti, kemudian lahan itu juga sudah pasti, kemudian tambak udang juga itu sudah pasti, atau lahan tani itu juga sudah pasti. Sekian dari saya untuk week ke-10. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.